Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Andin Rahmawati, NIM 11. Saya mahasiswa Pasca Sarjana PBSI UMP. Jadi di sini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Psikologi dalam Pembelajaran Bahasa untuk memenuhi mata kuliah psikolinguistik. Baik teman-teman semua, jadi artikel yang akan saya paparkan di sini adalah artikel dari Bu Iis Lisnawati MPD, yaitu yang berisi tentang pembelajaran itu merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang. Komponen itu apa saja? Nah, komponennya itu ada guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, evaluasi, serta sarana apa saja yang akan dibutuhkan. Nah, materi bahasa ini bisa dipahami melalui linguistik sebagaimana dikemukakan oleh Yudi Prata, Andoyo Sastromi Harjo, dan Holly. Jadi menjelaskan bahwa linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa. Biasanya ini menghasilkan teori-teori bahasa, tidak demikian halnya dengan siswa sebagai pembelajaran bahasa. Sebagai pembelajar bahasa ya maksudnya. Jadi siswa ini sebagai organisme dengan segala perilakunya, termasuk proses yang terjadi dalam diri siswa ketika belajar bahasa tidak bisa dipahami oleh linguistik, tetapi hanya bisa dipahami melalui ilmu lain yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu psikologi. Jadi atas dasar hal tersebut muncullah disiplin ilmu yang baru yang disebut psikolinguistik atau disebut juga psikologi bahasa gitu. Lanjut ke pembahasan, yaitu pengertian psikolinguistik. Kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya jiwa, roh, sukma, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu jiwa. Nah, pengertian psikologi ini sesuai dengan kenyataan yang ada selama ini ya. Jadi bahwa para psikolog pada umumnya itu menekankan penyelidikan terhadap perilaku manusia yang bersifat jasmaniah, yaitu aspek psikomotor, dan yang bersifat rohaniah, kognitif, dan afektif. Jadi tingkah laku psikomotor, ranah kerasa ini bersifat sangat terbuka, seperti berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan ini berbeda dengan tingkah laku kognitif, yaitu yang ranah cipta dan ranah rasa bersifat tertutup, seperti berpikir, berkeyakinan, berperasaan, begitu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia baik yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, itu menurut Krida Laksana. Jadi sejalan dengan pengertian atau mungkin pendapat dari Martina, dia mengemukakan bahwa linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Jadi secara lebih rinci dalam Webster New College Dictionary Nicholas dinyatakan linguistic is the study of human speech including the units, nature, structure, and modification of language. Jadi yang bahasa Indonesianya itu artinya adalah linguistik adalah studi tentang ujaran manusia termasuk unit-unitnya, hakikat bahasa, struktur, dan perubahan-perubahan bahasa. Nah, dari pendapat tersebut kan ini bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa linguistik itu adalah ilmu tentang bahasa dengan karakteristiknya. Baik teman-teman, jadi tadi ya bahasa sendiri itu bisa dipakai oleh manusia baik dalam berbicara maupun menulis dan dipahami oleh manusia dalam menyimak ataupun membaca. Nah, berdasarkan pengertian psikologi dan linguistik pada uraian sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Krida Laksana ini menyatakan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia, serta kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh. Jadi sejalan dengan pendapat Slobin dalam bukunya Cair, yaitu mengemukakan bahwa psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh manusia. Jadi teman-teman, berdasarkan pendapat para pakar di atas itu dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku bahasa, baik perilaku yang tampak ataupun perilaku yang tidak tampak berupa persepsi, pemproduksian bahasa, pemerolehan bahasa, pemakaian bahasa, dan hubungan antara bahasa dengan otak, begitu.
Baik, yang kedua yaitu ada ranah psikologi. Jadi menurut Utami Munandar, hakikat pendidikan itu adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya secara optimal dan utuh. Jadi mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Dengan demikian, pembelajaran bahasa pun ditujukan untuk mencapai ranah tersebut. Itu bisa secara utuh begitu. Kemudian ranah kognitif yang berpusat di otak itu merupakan ranah yang terpenting. Jadi ranah ini adalah pengendali ranah-ranah kejiwaan lainnya, yaitu ranah afektif, rasa, dan ranah psikomotor karsa. Jadi dalam kaitan ini, Syekh juga mengemukakan bahwa tanpa ranah kognitif, sulit dibayangkan seseorang siswa dapat berpikir. Tanpa kemampuan berpikir, mustahil siswa tersebut dapat memahami dan meyakini faedah materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya. Afektif adalah ranah psikologi yang meliputi seluruh fenomena perasaan seperti cinta, sedih, senang, benci, serta sikap tertentu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan psikomotor adalah ranah psikologi yang segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati baik kuantitas maupun kualitasnya karena sifatnya itu terbuka. Yang ketiga, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Jadi kemampuan menggunakan bahasa baik secara reseptif, menyimak dan membaca, ataupun produktif, yaitu berbicara dan menulis melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang tadi. Nah, dalam penelitian ini yang dilakukan Garham itu terhadap aktivitas berbicara ditemukan berbagai berbicara yang menyimpang, jadi kurang benar ya, dengan pengklasifikasian kesalahan sebagai berikut. Saya tampilkan ya. Jadi dengan tipe antisipasi yaitu ucapan yang seharusnya adalah the new Mel Brooks film. Jadi kesalahannya adalah the new Bell. Kemudian tipe penerusan yaitu practical classes, kesalahannya practical car gitu. Terus pengurangan atau haplogi itu nevertheless, kesalahannya adalah net. Kemudian penambahan better of than, dan kesalahannya adalah better of wise than. Dan pertukaran yaitu on table around you, kesalahannya round a table on you. Penggantian maksud saya itu engineering job, kesalahannya engineering degree. Dan percampuran yang terakhir yaitu adalah hilarity picteric, yaitu kesalahannya hilarics. Contoh-contoh kesalahan yang tadi sudah dijelaskan itu berarti menunjukkan bahwa peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa itu sangat penting ya. Dan kemudian tujuannya adalah supaya siswa itu mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berbahasa lisan maupun tulis. Dan supaya siswa juga bisa mengetahui kaidah-kaidah bahasa untuk dipelajari dalam linguistik. Nah, untuk dapat menggunakan bahasa secara komunikatif, siswa itu tidak hanya cukup untuk memahami kaidah bahasa, tetapi diperlukan kesiapan kognitif, yaitu penguasaan kaidah bahasa dan materi yang akan disampaikan. Kemudian afektif itu harus tenang, percaya diri, mampu mengendalikan rasa cemas, ragu, dan was-was. Serta psikomotor yaitu lafalnya yang fasih, keterampilan memilih kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berdasarkan yang sudah saya paparkan tadi, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Jadi resepsi, persepsi, pemerolehan bahasa, pemroduksian bahasa, serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia sedang memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau bisa saja ditulisnya ketika dia sedang memahami bahasa.
Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa ini sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik pun seorang guru ini memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa sedang menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis sehingga barangkali ada kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah atau mungkin dapat dilihat dari sudut pandang psikologis sebagai alternatif solusinya. Jadi begitu teman-teman yang bisa saya paparkan pada artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.